Kalau kita merasakan derita, berarti kita hidup. Tapi kalau kita merasakan derita orang lain, berarti kita manusia. Nanti kita tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, jadi pas kita mau pulang tuh kayak ditahan-tahan gitu, Kak, jangan pulang dong, kayak gitu. Ayo kita main lagi gitu. Jadi kan kita ngerasain, oh ternyata mereka juga butuh kita juga gitu. Dengan mereka bermain sesama mereka, ternyata itu nggak cukup gitu. Pas kami ada di sana, ya Allah, Masya Allah, pokoknya kita lihat muka mereka bahagia, kita ikut gitu bahagia, merasakan apa yang mereka rasakan. Walaupun kita di situ berbahagia cuma mungkin istilahnya sekedar makanan gitu, tapi ternyata itu sangat bermakna bagi mereka. Berbagi tidak harus menunggu kaya. Berbagi itu bukan hanya kita punya materi. Ketika kita berbagi senyuman, ketika kita berbagi dalam bentuk kebermanfaatan, maka asas dari berbagi itu sudah tercukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bareng kami di Podcast IBC Islamic Berkarakter dan Cerdas, bareng aku Pia Kamalia Kartika dan bareng aku Abdul Khalis Nawar. Jadi kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih di samping kita dengan komunitas Berkah Berbagi. Jadi kita bakal tahu nih apa aja program itu, kemudian programnya apa aja, divisinya apa aja, dan mungkin kita kenalan dulu nggak sih? Kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita. Ya mungkin ya dari kakak yang ganteng ini mungkin ya. Karena enggak sih, sendiri cowok. Soalnya ini ganteng juga sih ya. Silakan, Oke, Mas. silakan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Yuwana. Saya berasal dari Sumbawa. Kebetulan saya menjadi ketua dari komunitas Berkah Berbagi. Ya, kuliah di mana? Kuliah di Universitas Mataram. Oke, dalam jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Wow. prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Wow, keren. Pasti teman-teman kelasnya senang nih nonton Bang Isra. Wah, itu teman saya tuh. Oke. Kalau yang di sebelah nih, Kakak siapa yang nih kakak yang cantik? Oke, terima kasih. Halo sahabat Podcast, perkenalkan nama saya Desti Mala Ayunita. Saya sama-sama dari Sumbawa, dari Alas. Sekarang saya sedang studi di Universitas Mataram, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum. Wow, ilmu hukum. Ya. Keren. Oke. Nah teman-teman kaum podcast pasti penasaran nih dengan komunitas Berkah Berbagi. Yuk langsung saja kita tanyakan kepada teman-teman Berkah Berbagi, apa sih kegiatannya, bagaimana sih modelnya, atau apa kisah-kisah inspiratif yang bisa kita gali dari teman-teman Berkah Berbagi. Jadi sebelum kita tahu programnya, kita perlu tahu juga apa itu komunitas Berkah Berbagi. Gitu. Benar. Oke, nih siapa yang jawab dulu, dari ketuanya atau anggotanya nih? Nanti saya melengkapi. Ya boleh. Baik. Kak Desti. Ya, seperti namanya kan ini adalah komunitas Berkah Berbagi. Nah, ini ranahnya ke sosial. Nah, kita kan sebagai makhluk sosial itu tidak terlepas dari namanya bersosialisasi. Nah, kebetulan kita kan mahasiswa nih, kayak gabut di rumah kan, nggak tahu mau ngapain, daripada ngabisin kuota di kamar cuma nonton yang nggak jelas. Nah, mending ayo kita terjun, ayo kita ke masyarakat, ayo kita bantu masyarakat, kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Kan jikalau kita membuat mereka bahagia, ada feel yang yang beda. Iya, yang beda kan, yang membuat kita, wah, kita ternyata bisa loh bantu mereka walaupun sekecil apapun itu. Mungkin itu sih. Jadi banyak tuh yang komen-komen biasanya, pengen kaya deh biar bisa bantu orang banyak. Ternyata kita nggak nunggu kaya dulu ya, ternyata buat bantu orang lain gitu. Dan juga berbagi itu kan nggak harus materi kan, bisa Benar di sekali. ilmu. Mungkin di hotspot, mungkin nih ketua saya ini sering ngasih hotspot. Oke, berarti itu sudah bagian dari Berkah Berbagi. Berbagi. Jadi berbagi hotspot itu membuat orang bahagia gitu. Iya, Nggak harus materi aja. Oke, Benar. tambahan ketua. Jadi begini ya Kak, Ya. kebetulan Berkah Berbagi ini memang kita garap di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Dulu kita punya fun fact Kak. Fun fact apa itu? dulunya saya pernah ke salah satu warung dulu yang ada di Alas. Nah, saya lihat bapak-bapak jalan ke sebuah warung gitu. Sudah sama letihnya, sama capeknya gitu. Bayangkan balik dari sawah jam 12 siang, terik matahari. Jadi saya lihat bahwa bapak itu niatnya mau beli nasi.
tapi uangnya nggak cukup untuk beli nasi. Oke. Nah, jadi ketika saya lihat ternyata banyak orang yang belum bisa mencukupi kebutuhan primernya. Nah, jadi alasan saya tergerak di sini bahwasanya kita di sini bukan orang yang kaya, tapi kita orang yang mau bergerak untuk membantu orang-orang yang bisa kita bantu seperti itu. Itu tahun berapa dibuat dulu komunitas ini? Komunitas ini kita buat tahun 2022. Desember. Berarti Akhir baru-baru lah ya. Ya, Masih muda. Masih muda, seperti ketuanya dan ketuanya. Semuanya Iya, tetap iya. ya berjalan gitu, sampai tua gitu kan, ngerasakan oh ya ini Generasi. ternyata oh ya dulu kita pernah buat komunitas berkah berbagi dan sekarang masya Allah sudah se-Indonesia gitu kan. Amin. Ya, amin. Karena memang juga kita sebagai manusia sosial ya sungguh penting juga kita untuk mengadakan sebuah komunitas yang dimana bisa membantu orang lain ya, karena pepatah berkata kan apa, hadis Masya Allah. sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang Manusia bermanfaat bermanfaat, bagi betul. orang lain. Benar sekali. Ya, Dan Pak. program Kasih hati juga. lagi kamu menyala bangku. Ya, apa dulu? Untuk programnya kira-kira apa aja dalam komunitas ini? Seperti apa programnya? Apakah ada yang mingguan, bulanan, atau mungkin tahunan juga? Itu seperti apa programnya? Ya. Sebenarnya target awal kita tuh di komunitas sebenarnya 1 bulan sekali ya. Tapi karena kita melihat aktivitas dari orang-orang yang ada di dalamnya kan tidak semuanya free kan. Ada kegiatan masing-masing yang mungkin itu dianggap lebih penting. Sebenarnya komunitas kita penting, tapi kan ada yang lebih penting. Nah, jadi kita menyesuaikan gitu. Selama berdirinya komunitas ini kita telah melakukan 7 kegiatan dari volume 1 sampai volume 7. Dan mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mungkin gitu. Wah, menarik, berarti udah 7 kali ya ngadain kegiatan. Nah, itu di mana-mananya? Ya mungkin bisa diceritakan. Ya, kebetulan kegiatan pertama saya tidak ada. Jadi gini Kak, 7 volume itu kita laksanakan, itu agenda besar kita. Agenda besarnya dulu kita laksanakan volume pertama di Kecamatan Alas. Kita bagi-bagi nasi ke beberapa warga sekitar yang dimana kita sudah patokin ini loh yang kita kasih, kayak petugas jalanan, kayak petugas parkir, juga ada tunawisma juga di sana. Nah, volume 2 itu kita laksanakan di Kecamatan Buyer, juga di Kecamatan Hutan. Kita bagi-bagi nasi juga, bagi nasi sepanjang jalan itu kita bagi. Nah, sampai kita dikira caleg waktu itu. Pendekatan juga ya. Masa-masa politik tuh dulu. Iya. Tapi memang ya mungkin ini salah satu bentuk yang bisa kita bantu lah. Iya. Salah satunya kita bagi-bagi nasi gitu. Selanjutnya volume ketiga itu kita laksanakan di Kecamatan Hutan. Kita masuk ke salah satu panti asuhan. Panti asuhan ini, fun fact-nya ya Kak, fun fact-nya panti asuhan ini adalah salah satu naungan dari Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah. Kebetulan beliau pernah bersekolah di sana. Sekolah itu sudah satu lokasi sama panti asuhan. Nah, selanjutnya volume 4, volume 5, volume 6, volume 7 itu kita laksanakan di Pulau Lombok. Mungkin lebih jelasnya nanti kita jelaskan detail Kak. Apalagi kalau mau bergabung ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman yang ingin tergiur atau mungkin tertarik nih dengan komunitas berkah berbagi, apakah ini memang harus orang Sumbawa aja atau emang gimana nih? Tidak Bebas untuk semua orang bisa. Tentunya tidak ya, karena siapapun yang ingin ikut bergabung di komunitas ini, yang penting dia itu memiliki jiwa sosial. Nggak harus tinggi, tapi harus memiliki. Karena kan kalau kita melakukan sesuatu dengan terpaksa itu kan kayak nggak enak kan, jadi nggak tulus, nggak ada benefitnya buat kita nantinya. Jadi adakan jiwa sosial dulu di dalam diri kita. Kita sediakan wadah, mari kita bangun wadah sama-sama. Berarti orang Lombok, orang Bima Iya, yang mau siapapun bergabung, boleh. siapapun Orang boleh. Sumatera mau ke NTB boleh. Mau mahasiswa mau enggak bisa. Boleh. Bisa. Nah kan biasanya kalau berbagi kan butuh dana nih. Betul. Biasanya sumbangan ataupun donasi itu datangnya dari mana untuk semua kegiatan-kegiatan mereka berbagi? Nggak mungkin kan dari anggota sendiri gitu Iya. kan.
Jadi gini Kak, kebetulan untuk setiap volume yang kita laksanakan kita sudah punya donatur. Alhamdulillah orang tua dari teman-teman volunteer juga membantu seperti itu. Dan juga antusias dari sosial media, kita rasa memang orang-orang ini bukannya nggak mau saya rasa, tapi belum punya wadah yang dimana mereka percaya dengan wadah itu. Saya rasa seperti itu. Dan kita juga sempat masuk ke beberapa seperti pengusaha, politikus juga kita masuki supaya inilah sebagai bentuk bahwasanya kita sebagai anak muda bisa menyalurkan dana-dana yang mereka amanahkan ke kita seperti itu. Luar biasa sih. Keren. Mungkin saya ingin menambahkan Oke, ya. boleh, Nah, boleh. kebetulan kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan volume 7 yang alhamdulillah dampaknya sangat besar. Nah, itu sponsornya kita dapat dari Emina sama Bank NTB. Nah, alhamdulillah banget tuh. Jadi kita lebih dikenal juga berkah berbagi. Oh, ternyata berkah berbagi itu seperti ini, kegiatannya seperti ini. Jadi menarik Pak masyarakat gitu, dan rasa percaya mereka terhadap komunitas itu ada. Benar sekali. Terus kemudian untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, apakah teman-teman mungkin nggak terganggu nih dengan kegiatan akademik teman-teman selama perkuliahan atau seperti apa? Kira-kira seperti apa? Dalam memanage waktu lah, entah dari komunitas sendiri, terus kemudian di kampusnya seperti apa? Apalagi maksudnya juga semester akhir tadi kan sempat disinggung. Jadi gimana tuh untuk ngatur waktunya? Untuk ngatur waktu menurut saya ya, menurut waktu, jadi kita tetap mengutamakan kuliah itu karena tujuan kita kesini, tujuan kita merantau ya untuk selesaikan kuliah kita. Betul. Nah, karena sebagus-bagusnya kuliah tepat waktu lah. Iya. Jangan sampai organisasi itu mengganggu kuliah teman-teman. Makanya saya ingatkan ke teman-teman kalau semisalkan kita punya waktu luang, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Jadi menurut saya ketika memang teman-teman punya kesibukan, jadi lebih baiknya kita tunda dulu kegiatannya. Nanti kalau misalkan sudah senggang, kita laksanakan kegiatan yang lumayan besar seperti itu. Biar maksimal juga kan Benar, kegiatan. Maksimal. Berarti ya sangat kondisional juga dengan Ya, butuh betul. dengan Kondisional. waktu teman-teman mahasiswa ya. Kalau ada mungkin waktu libur gitu, waktu renggang teman-teman mahasiswa, mungkin situ waktu yang sangat bagus lah gitu untuk kegiatan mereka berbagi. Ya. Nah juga terkait dengan masalah nih, kira-kira selama berjalannya berkah berbagi ini ada nggak kayak masalah-masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh berkah berbagi gitu? Ada nggak? Gimana kan? Untuk mungkin dari teman-teman, oh ya teman-teman ini agak susah diatur atau itu mungkin dana kesusahan atau mungkin ini dan sebagainya lah mungkin gimana? Jadi kesulitan yang kami hadapi selama berkegiatan itu pastinya menyatukan jadwal teman-teman ya. Nah karena kan komunitas ini orang-orangnya itu dari berbagai universitas, dari berbagai kalangan dan dari berbagai usia gitu. Ya. Jadi untuk menyesuaikan itu kan susah. Ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang kegiatan lain. Nah jadi kita mengatur jadwal teman-teman tuh supaya bisa ketemu semua gitu. Nah jadi kebetulan alhamdulillah kalau malam hari itu teman-teman kan free. Nah jadi kita bisa rapat di malam hari kayak gitu. Untuk pas kegiatan pasti ada cacat celahnya kan, kegiatan nggak mungkin sempurna kan. Nah mungkin dari kesalahan yang kita lakukan itu kita bisa evaluasi nanti di kegiatan selanjutnya. Begitu sih. Udah bingung nih karena udah bagus banget ya. Terus kemudian kalau untuk dari anggota sendiri untuk komunitas-komunitas berkah berbagi di teman-teman sekalian gitu, mungkin rekrutmen itu apakah sekali sebulan atau sekali kepengurusan atau seperti apa? Kebetulan saya ngajak HRD saya di bagian yang mengatur kepengurusan mengatur anggota. Ya. Mungkin langsung jawab kan? Oke, saya selaku ketua HRD di sini. Untuk rekrutmen itu sebenarnya kita tidak mempatokkan ya harus 1 bulan, 1 tahun atau sebagainya. Jadi kapanpun mereka mau ikut silahkan, kami wadahi. Kalian bisa kontak kami di Instagram, di TikTok, di WA, semua platform yang ada di Media sosial. Iya. Jadi kalian bisa langsung ke Instagram kami berkah berbagi 1. Jangan lupa di follow. Penting. Dan jangan lupa berbagi. Nah, saya juga pertama kali kenal berkah berbagi itu di sebuah event Kak.
di sebuah event Festivibes namanya. Yang kemarin. Yang kemarin itu. Nah, jadi mereka punya stand. Saya baca buku-bukunya apa namanya? Kayak majalah. Saya baca majalahnya, wah keren nih saya bilang. Bisa bantu orang, terus juga berbagi cerita dengan anak-anak yatim, panti asuhan. Kayaknya sih anak-anak muda yang jiwa sosial itu kayaknya harus dia masuk ke dalam sini. Benar sekali. Terus juga dari video TikToknya juga sempat lewat di beranda saya, gitu, ya. kayak asik gitu bermain sama anak-anak di pantai kan. Banget itu. Luar biasa, seru banget sih pasti. Nah, mungkin kedua bisa dijelaskan yang di Pesisir Juang itu kan sangat antusias mereka. Iya, gimana ceritanya tuh? Jadi di volume ke-6 di volume ke-6 tepatnya waktu itu kita terlaksana di Sekolah Pesisir Juang. Sekolah Pesisir Juang ini Kak, sekolah yang terletak di Kecamatan Ampenan. Kebetulan sekolah ini terbangun karena anak-anak waktu itu tidak punya akses untuk Zoom waktu itu Kak, untuk ngisi online karena masa-masa Covid. Pandemi ya? Iya, masa-masa pandemi. Nah, jadi pemuda di sana tergerak untuk buat sekolah non formal Kak. Sekolah non formal ini mereka buat kayak ngasih wadah ke anak-anak yang belum sempat belajar ke sekolah, jadi belajarlah di pesisir pantai seperti itu. Nah, kebetulan kita berkegiatan di sana, alhamdulillah kita sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan cek kesehatan waktu itu Kak, cek kesehatan untuk ibu-ibu yang di sana, untuk bapak-bapak yang di sana. Kebetulan kan ibu-ibu dan bapak-bapak di sana nelayan Kak. Nah, nelayan, anak-anak juga antusias untuk ikut permainan. Kita juga ngasih dalam bentuk barang dan ngasih dalam bentuk makanan. Karena kita rasa ketika kita ngasih barang, entah itu buku, Quran ataupun sebagainya, maka ketika mereka membaca ataupun menulis di buku itu, maka secara tidak langsung pahala itu akan mengalir ke kita Kak. Nah, karena asas kebermanfaatan itu pasti berlanjut. Nah, kita mikirnya seperti itu. Nah, kalau untuk aku pengen dengar cerita volume pertama, istilahnya kayak ini baru terbangun nih komunitas. Untuk ngerasa bahwa orang-orang atau masyarakat lebih percaya dengan kita. Kalau yang sekarang kan istilahnya kayak komunitas berkah berbagi ini banyak dikenal orang. Jadi rasa antusiasme, excited dari masyarakat juga besar nih gitu. Nah, kemudian kalau pas first time ngadain acara atau event di volume pertama, kendalanya apa dulu? Kendalanya untuk volume pertama kayaknya kita butuh menaikkan kepercayaan masyarakat ya. Kebetulan waktu itu ya yang kita kenal-kenal aja Kak. Kebetulan keluarga mau bantu, terus juga teman-teman sekitar mau bantu, teman-teman volunteer juga kita rasa dengan kita berbagi, dengan kita lakukan kegiatan sosial, ya teman-teman itu sangat tergerak kayak gitu. Karena untuk kita semua sih kayaknya, untuk kita semua, apalagi anak-anak muda sekarang, bukannya kita nggak mau bergerak kayaknya, karena saya rasa wadah ini yang paling penting, tempat ini yang paling penting, karena ketika teman-teman bisa menyalurkan di wadah tersebut, maka secara tidak langsung kebermanfaatan itu pasti hadir di sana. Udah bingung nih kita. Nah, Apalagi nih Holis? Ini juga Kak. Nah, mungkin dari sekian banyak orang yang sudah dibantu, ya sudah diberikan semangat, motivasi ke anak-anak dan sebagainya. Kira-kira ada nggak kayak momen mengharukan di situ? Sebenarnya kayak mungkin mereka, terima kasih banyak atau apa gitu. Ada nggak momen haru seperti itu? Mungkin tiap momen mengharukan ya. Iya, tapi memang sih ada pas yang lebih gitu ya. Nah, gimana? Mungkin saya Iya. akan menjawab. Waktu itu kita mengadakan kegiatan volume yang panti asuhan tuh. Volume ke-5. Ya, volume 5 di panti asuhan yang ada di Lombok Barat. Asal ada mulai Iya, gitu. Iya. Nah, jadi anak-anak tuh kan antusias. Jadi pas kita mau pulang tuh kayak ditahan-tahan gitu, Kak, jangan pulang dong, kayak gitu. Ayo kita main lagi gitu. Jadi kan kita ngerasain, oh ternyata mereka juga butuh kita juga gitu. Dengan mereka bermain sesama mereka, ternyata itu nggak cukup gitu. Pas kami ada di sana, ya Allah, Masya Allah, pokoknya kita lihat muka mereka bahagia, kita ikut gitu bahagia merasakan apa yang mereka rasakan. Walaupun kita di situ berbahagia cuma mungkin istilahnya sekedar makanan gitu, tapi ternyata itu sangat bermakna bagi mereka. Mungkin dari kita mungkin banyak nih. Untuk momen yang memang mengharukan menurut saya,
ketika kita laksanakan di pesisir Juang kayaknya ya. Oh, Pesisir Juang. Di pesisir Juang itu saya rasa Kak, karena anak-anak di sana itu terlalu aktif, dan juga setiap kegiatan itu anak-anak di sana sangat antusias. Dan jadi setiap kegiatan itu saya rasa ternyata anak-anak di sini kayaknya sudah terlalu capek mungkin ya. Nah, karena kan mereka selain sekolah di sana, mereka juga kerja di sana. Mereka bantu orang tuanya yang jadi nelayan, mereka jualan ke pasar. Jadi itu saya rasa hati kecil kita itu pasti terketuk Kak, ketika kita lihat anak-anak yang bukan seusia mereka, kayak kita rasa anak-anak ini masih belia loh, masih kecil, tapi mereka itu sudah berjuang layaknya orang dewasa seperti itu. Sudah merasakan kerasnya hidup. Sedangkan Genji udah ngos-ngosan ya Benar. sekarang. Ya, dari sisi juga kita memberikan mereka suatu hal momen yang menarik, hal yang momen-momen yang seru. Dari sini juga kita belajar dari mereka. Iya. Ya mungkin kita belajar dari kehidupan mereka yang Iya. begitu sulit, begitu keras. Ya mungkin kalau kita sekarang ini dalam kondisi yang alhamdulillah tercukupi, tinggal kita minta ke orang tua ngasih, nggak seperti mereka kalau Harus mau berjuang dulu makan nih. pun mungkin butuh harus jualan keliling-keliling dulu Iya, gitu. betul sekali. Ternyata hal-hal kecil yang menurut kita kayak sekadar kita makan nggak ngabisin makan nih. Iya. Ternyata mereka seperti itu berjuangnya harus cari makan yang sekadarnya aja gitu. Iya. Tapi seberjuang itu ternyata itu berupa hal besar buat mereka. Sih, terus kemudian apa lagi ya? Kan saya mau cerita ya. Oke, Nah, boleh. di sini kan Boleh. kita sudah melakukan kegiatan volume dari 1 sampai 7. Tapi tidak hanya itu, kita juga melakukan ada namanya di sini akustik amal. Nah, di akustik amal ini kita sudah melakukan 2 kali kegiatan. Kegiatan pertama itu di Lombok Kopi, yang kegiatan kedua itu di Jaya Kaya. Ya. Nah, kegiatan ini merupakan seperti namanya nih, akustik amal. Berarti ada akustik dan amal. Amal di sini kemarin itu di kegiatan pertama itu ada bencana yang terjadi di Batu Lante, yaitu kebakaran 27 rumah. 27 terdampak, 22 hangus terbakar. Ya, jadi kan kita Kurang lebih kayak gitu. Kalau datanya salah, mungkin saya minta ya maaf lah. wajib perbaiki. Nah, jadi kita kan sebagai komunitas sosial tergerak gitu untuk bagaimana ya cara kita membantu mereka. Nah, kita melakukan akustik amal ini. Istilahnya ngamen lah gitu, tapi di Lombok Kopi gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah juga pemilik owner dari Lombok Kopi ini sangat welcome dengan kita, yaitu Bang Awan. Terima kasih. Mengawan kita switch. Dan juga di situ ada beberapa politikus yang datang, beberapa orang-orang penting yang datang, yaitu seperti Bang Boris, Bang Hafiz, dan Bang Bang Yusril. Bagus ini. sama ya namanya bukan Bang Yusril yang ini. Nah, dengan adanya mereka di kegiatan kami itu alhamdulillah dana yang terkumpul tuh cukup gitu untuk membantu mereka, dan kami salurkan dana itu melalui BPBD NTB. Terus yang kedua itu di Jayakaya itu kita kolaborasi dengan GMD, mungkin ada yang tahu GMD, kita adalah mitra kolaborasi mereka. Di situ musibahnya kebakaran juga, Iya. 2 rumah terdampak ya. Iya. Ya, jadi kita melakukan akustik amal kembali. Di situ kita mendapatkan dana sebesar 700. 700 kalau Ya. yang kegiatan Kedua. akustik amal kedua. Kalau yang pertama itu 2 juta. 2.700.000 juga. Jadi alhamdulillah banget. Jadi mereka itu bisa gitu membantu orang yang jauh, tapi dengan ya mungkin tidak banyak, tapi bisa berdampak untuk orang yang sangat membutuhkan di sana. Benar sekali. Kemungkinan juga dari teman-teman kan istilahnya tadi dibilang kan komunitas ini kan banyak orang di dalamnya, ada yang beda usia, beda domisili dan Latar belakang, semacam latar belakang gitu. Nah kemudian misalkan dari teman-teman online nih banyak yang ingin ikut tergiur hatinya, mungkin caranya mungkin berbagi aja nih tanpa harus ikut dalam terjun dalam sosialisasi. Apakah memang dari teman-teman komunitas sendiri emang mengadakan kayak istilahnya celengan untuk online gitu, untuk teman-teman yang ingin sedikit tidak memiliki rezeki lebih mungkin bisa disalurkan atau seperti apa?
Jadi di Instagram kita itu kita sudah pasang untuk semisal teman-teman mau berdonasi, Iya. teman-teman yang di luar mau berdonasi terus juga belum bisa ikut kegiatan kita, jadi kita ngasih wadah ke teman-teman siapa yang mau donasi, yuk monggo gitu. Nah kebetulan kita kan memang setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita tetap sampaikan berapa dana yang terpakai, berapa dana yang tersisa. Dana yang tersisa itu tetap kita laksanakan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi intinya kita tetap transparansi lah yang paling penting. Berarti mudah lah ya untuk kita untuk berbagi di sini. Dan pasti terpercaya. Terpercaya. Nah, dengan melihat full-nya tadi kayaknya udah sangat meyakinkan kita ya, Dan atau menarik terutama sekali. penonton juga. Nah, mungkin juga harapannya ke depan mungkin setiap lembaga ya, lembaga-lembaga besar ataupun perusahaan ataupun juga pemerintah ataupun orang-orang yang biasa gitu, kalau ingin berbagi bisa langsung di Berkah Berbagi seperti itu. Ya, nah terus ini kira-kira ada nggak harapan ataupun pesan-kesan gitu untuk penonton kaum podcast ini? Ya. Atau buat teman-teman yang lain lah umumnya. Gimana tuh? Mungkin dari saya dulu ya. Ya, boleh. Untuk teman-teman kaum podcast nih, jadi teman-teman semua alangkah lebih baiknya sekarang waktunya kita anak muda untuk bergerak, karena menurut saya healing terbaik itu bukan ketika kita pergi ke gunung, pergi ke pantai, tapi healing terbaik itu ketika kita bertemu anak-anak dan kita langsung memberi rasa kasihan kita kepada mereka, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Dan, Terima kasih banyak. Dari saya, Ya, Kak Desti, lupa nulis pasti. Makanya kayak saya dikali itu Lesti. Oke, Kak Desti, silakan. Oke, harapan saya untuk Berkah Berbagi, semoga wadah yang sudah disediakan oleh kami ini bisa kalian maksimalkan dengan baik. Kami tidak akan bisa terus-terusan di komunitas ini. Mungkin kami akan regenerasi. Nah, kalian akan membangun komunitas ini menjadi komunitas yang lebih baik. Saya punya quotes satu. Boleh. Jangan satu, banyak-banyak juga boleh. Satu dulu dah. Kata Ali itu, kalau kita merasakan derita berarti kita hidup. Tapi kalau kita merasakan derita orang lain berarti kita manusia. Asik. jadi kita manusia yang sekedar hidup atau gimana nih? Itu yang kita pertanyakan tuh kalau nggak ngerasain yang orang lain rasakan. Iya. Mungkin harapannya untuk komunitas sendiri seperti apa? Harapan untuk teman-teman ya, teman-teman Yang di volunteer komunitas. yang ada di komunitas Berkah Berbagi. Harapan saya, mari kita tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah teman-teman, saya rasa dari banyaknya perbincangan kita, ngobrol-ngobrol santai kita pada siang hari ini, saya yakin teman-teman begitu banyak mengambil kisah, pelajaran inspirasi, motivasi ya teman-teman untuk selalu membuat kebaikan, selalu berbagi. Ada hal-hal yang mungkin bisa diberikan kepada orang lain, mungkin bisa diberikan dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di Berkah Berbagi juga sangat boleh ya. Iya, Apalagi sangat boleh gitu. Berkah Berbagi ini welcome orangnya seru-seru, asik gitu. Ya, oke. Ya Iya, Kak, benar kita sekali. punya tagline nih. Ayo ketua. Apa tagline dari Berkah Berbagi? Kayaknya saya lupa. Ya. Gitu. Jadi tagline kita itu berbagi tidak harus menunggu kaya. Berbagi itu bukan hanya kita punya materi. Ketika kita berbagi senyuman, ketika kita berbagi dalam bentuk kebermanfaatan, maka asas dari berbagi itu sudah tercukupi. Oke, jadi buat teman-teman
misalkan yang mau join nih bareng komunitas Berkah Berbagi, bisa banget untuk follow akun Instagramnya ya, langsung dapat informasi dan semacamnya di sana. Akan lebih banyak lagi cerita menarik untuk selanjutnya, mungkin di kegiatan-kegiatan lain atau event-event lain mungkin kita bisa sharing informasi lebih lagi, sharing ilmu lagi gitu ya. Jadi jangan kapok-kapok nih buat Mas Yusril sama Kak Desti ya. Dan semoga ini juga bukan pertemuan pertama dan terakhir kalinya. Kita mungkin nanti kalau ada kegiatan-kegiatan berbagi, teman-teman teman-teman podcast bisa diajak. Iya, boleh banget itu. Kapia kan suka berbagi. Ayo. Iya, suka dong. Kapia itu sebelum aja berarti berbaginya sudah dapat gitu. Berbaginya sudah terpenuhi. Oke. Jadi semoga ada manfaat ya yang dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Mungkin ada salah-salah kata yang terucap secara sengaja maupun tidak, mohon sekiranya dimaafkan ya teman-teman. So thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.